warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun idza kana yumkinuhul qiyamu walau sallamun faridan walau salla fi jama'atin qa'ada fi ba'diha nasasabi ala jawazil amraini wa annal awwala afdalu muhafazatun ala rukni wa jara ala dzalikal qadi wa wal asahu wa qalu law amkana al qiyamu bil fatihati faqat wa law qara'a suratan ajiza fal afdalu al qiyamu bil fatihah faqat. Apabila seseorang yang hendak salat dimungkinkan mampu berdiri, lau shalla munfaridan, seandainya dia salat sendirian, walau shalla fi jama'atin qa'ada fi ba'di, andainya dia salat berjamaah maka dia akan duduk di sebagiannya. Di sini ada keterangan begini, orang salat kan wajib berdiri. Sekarang kalau orang sholatnya sendiri kuat berdiri, tapi kalau berjamaah kuat sebagian berdiri, sebagian tidak berdiri. Kata Imam Syafi'i ini boleh memilih antara dua. Ya, yang pertama dia ikut berdiri dengan imam ketika berjamaah, kemudian baca Fatihahnya dia duduk sebagai makmum. Ya, tetapi ini yang pertama, yang dan ini tentu yang afdal. Jadi kalau begitu salatnya sendirian apa jamaah? Ya tadi kan kemungkinannya kalau salatnya sendiri dia kuat berdiri. Kalau jamaah sebagian dia berdiri, sebagian tidak karena tidak kuat. Nah ini pilihannya gimana? Pilihannya lebih baik sholat sendiri afdolnya, tapi rukunnya sempurna. Nah di sini wa kalau amkanul qiyam bil fatihah faqat, sekarang kalau dia sholatnya berdiri kuat hanya dengan fatihahnya saja, sementara ketika dilanjutkan baca surat dianya tidak kuat berdiri, maka dia cukup baca Fatihah saja. Wa qala Syekh Abu Hamid as-salatu fil jamaah afdal. Ya, jadi intinya kekuatannya yang diukur bukan bacaannya. Ya, jadi kan ada salat berjamaah, kalau dia enggak jamaah sendiri kuat berdiri, kalau jamaah sebagian kuat, sebagian tidak. Kemudian ada yang kuatnya sampai Fatihah, maka dia boleh jadi makmum Fatihahnya berdiri, selain itu duduk. Itu pilihannya. Jadi intinya kan berarti diukur kuatnya berapa, ya kan, kuat berdirinya berapa. Ya makanya ya dalam kaitan dengan mutu sholat itu memang tetap yang dikejar adalah yang wajib, yang rukun. Fatihah kan rukun, sedangkan surat hukumnya sunnah gitu. Maka kalau kuatnya Fatihah ya Fatihahnya berdiri, nanti imam baca surat dia duduk sebagai makmum karena nggak kuat, ya itu diperbolehkan. Ya cuman ya paling kanan kiri ini kok sholatnya beda, tadi diri sekarang duduk, itu mah biasa, namanya orang salah paham, biasa aja kan. Tapi secara prinsip hukum seperti itu. Tapi seandainya dia sholat sendiri sempurna rukunnya, itu juga boleh. Ya cuman kalau sendiri masa di masjid ya, sendiri mah di rumah aja gitu kan ya, karena sholatnya sendiri. Tapi kalau di masjid ke mushola mungkin tadi pilihannya ikut imam ketika Fatihah karena rukun. Begitu suratnya panjang dia nggak kuat gemetaran, dia diperbolehkan duduk. Nah itu pilihannya.
Nah, ini bagian dari kemudahan kaitan dengan salat. Fa inna ma'al usri yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kata Al-Quran. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang susah. Nah, ini kaitan dengan berdiri dalam salat. Kemudian kaitannya dengan itu juga ada yang namanya rukun qalbi. Rukun qalbi itu khusyuk dalam salat. Kalau orang salat sendiri khusyuk, salat bareng-bareng tidak khusyuk. Nah, ini pendapat ulama juga beda-beda. Ada yang diperbolehkan salat sendiri karena khusyuk, salat rame-rame jamaah malah bubar tidak khusyuk. Gitu kan? Itu mau pilihan kan, bagus ya. Iya, tapi yang bagus salat rame-rame khusyuk. Ya itu kan ya. Itu kan makanya kan sampai ada orang berpendapat begini dalam fikih. Kalau orang sholat di perkotaan bisingnya Masya Allah, tapi sholatnya khusyuk, itu lebih baik dibanding sholat di atas gunung sepi khusyuk. Jadi khusyuknya di atas gunung dengan khusyukan di perkotaan itu lebih baik sholat di perkotaan tapi khusyuk, karena masjidnya pinggir jalan. Masjidnya pinggir jalan, mobil lewat, kereta lewat ya, tapi dianya masih khusyuk. Nah, itu lebih baik. Ya tapi berat sekali tentunya. Namanya baru takbir udah klakson lah apalah bunyi semua. Ya tapi itu yang lebih bagus. Betul. Faslun wal matruku minas sholati salasatu asya. Sekarang kita ke bab tentang sesuatu atau bagian dari sholat yang tertinggalkan. Yang tertinggalkan dari sholat itu kemungkinannya salah satu asya ada 3. Pertama fardun, ada yang tertinggal dalam sholat itu fardu. Wa sunnatun, ada yang sunnah, sunnah abad maksudnya, wa hayatun, dan ada yang sunnah hayat. Jadi orang sholat itu kan isinya 3, fardu, sunnah hayat, sunnah abad, gitu kan. Nah, kadang-kadang dalam sholat yang fardu ketinggalan, lupa misalnya, atau yang sunnah ketinggalan. Yang fardu misalnya lupa baca Fatihah, namanya lupa fardu. Yang sunnah hayat misalnya lupa tahiyat awal. Ya, atau sunnah hayah misalnya lupa baca takbir intikal, mau ruku, mau sujud dan sejenisnya. Dan di sini ada 3. Lalu solusinya kalau ditinggalkan tadi itu bagaimana? Fal fardu layanu bu anhu sujudus sahwi bal in zakarahu. Wa zamanu qaribun atabi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Kalau yang ditinggalkan dalam sholat itu wajib atau fardu alias rukun, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bahkan apabila dia ingat sedangkan waktu lupanya baru sebentar, dia harus melaksanakan yang ditinggalkan itu wabana lisahwi, kemudian dia melaksanakan sujud sahwi. Ini kalau yang fardu. Jadi misalnya orang Fatihahnya ketinggalan 1 ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan. Nah begitu habis waladhdallin belum baca surat, artinya jedanya masih sebentar. Waladhdallin, amin. Ya jeda sebentar begini, ya Allah tadi iyyaka na'budunya belum, ya kan. Ketinggalan iyyaka na'budu, tapi dia ingat kan, habis waladhdallin amin, ya Allah iyyaka na'budunya belum, ketinggalan 1 kan berarti, sedangkan dia wajib rukun itu. Terus gimana?
Ya kalau waktunya masih jeda sebentar waladhdallin, suruh ngulang dari iyyaka na'budu lagi. Habis waladhdallin ya Allah belum iyyaka na'budu, ingat ulang lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai waladhdallin lagi. Cuman kalau jadi imam bingung, ini kemudian nasain lagi ya, karena mungkin lupa dua-duanya, imamnya lupa, makmumnya lupa, akhirnya ngulang iyyaka na'budu lagi. Ini kok iyyaka na'budu lagi ya karena dia baru sebentar ya, sebentar ingat lagi. Tetapi walaupun begitu tetap dianjurkan sujud sahwi nantinya. Jadi iyyaka na'budu ulang lagi karena sebentar kan lupanya, nanti diganti dengan sujud sahwi gitu. Tapi kalau jedanya lama ya, kalau jedanya lama nggak bisa kalau yang fardu ya, yang jedanya lama nggak bisa, tetap nanti habis sholat suruh ngulang lagi karena rukunnya ketinggalan itu. Tapi kalau jedanya sebentar tadi itu ya, itulah kalau urusannya dengan yang ditinggalkan yang fardu atau rukun. Oh, bacaan sahwi ya, sahwi bahasa sujudnya ya, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu gitu. Jadi Maha suci Allah yang nggak pernah tidur dan nggak pernah lupa itu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Yashu itu kan sahwi maksudnya. Jadi ibunya panjang. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Ya. Ini udah 2 rakaat, saya tambahkan lagi aja dari lupa itu boleh. Oh iya, kalau rakaat ya, kalau rakaat disuruh nambah. Iya, ragu-ragu berarti maksudnya ya. Ragu-ragu apa lupa? Ragu-ragu kali. Iya. Ragu-ragu iya, kalau ragu-ragu disuruh nambahin. Ya, kalau ragu-ragu, saat zuhur udah 4 rakaat belum tadi ya, ragu-ragu disuruh nambah 1 rakaat lagi. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir setan, karena al yakin la yuzalu bisak, ya keyakinan itu menghilangkan keraguan, maka ditambah. Seandainya udah ditambah 1 rakaat baru ingat tuh kan tadi udah 4 ya, akhirnya zuhurnya 5 rakaat. Nah, gimana itu? Nggak apa-apa ya, itu ya, nggak apa-apa. Jadi itu kalau kaitannya dengan ragu. Kalau ini mau ketinggalan jadi rukun ya. Jadi ini kaitan dengan sujud sahwi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian duduk ya, duduk lagi, kemudian sujud lagi ya. Subhanalladzi wa la yashu 3 kali. Itu sujud sahwi. Makanya kenapa sholat itu orang disuruh baca qul a'udzu birabbin nas, dan juga dianjurkan oleh Al-Quran yang lain ya, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, gitu kan ya. Allah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, lindungi aku dari gangguan setan, wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, ya Allah lindungi kami jangan sampai setan datang kepada saya dalam salat ya. Atau kita baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Itu kan tujuannya biar konsentrasi setannya nggak mengganggu ya. Makanya setan mengganggu itu kan ada celahnya ya kan. Nah, orang lupa itu karena diganggu oleh setan.
Ya, kondisinya supaya setan nggak ganggu baca An-Nas sebelum salat gitu. Sunnah nggak wajib, tapi kan ngusir setan tujuannya. Ya, karena bagaimanapun setan itu mengganggu manusia supaya ibadahnya salah. Itu kan maksudnya. Ya, namanya setan walhan. Ya, setannya namanya setan walhan. Setan spesialis ganggu orang ibadah salat. Jadi ada spesialis dokter, ada spesialis setan. Dari wudhu itu digodanya. Saya udah basuh muka belum, basuh tangan belum, sampai ke sholatnya diikuti terus. Namanya setan. Nah, disitulah maka kita baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dan seterus min syarril waswasil khannas. Itu. Jadi yang bikin lupa itu kan waswas. Was-was itu dibikin oleh setan, karena kerjaan setan itu cuma was-was doang. Jadi nggak ada setan membunuh orang, itu nggak ada. Ya. Ya, yang ada setan manusia yang bunuh orang. Kalau setan benar yang bunuh orang nggak ada, bagus ya. Karena kerjaannya cuma satu, yuwaswisu fi sudurin nas. Ada tempat angker orang dibunuh setan nggak ada. Ya, adanya cuma ganggu supaya imannya salah, ibadahnya salah. Jadi kalau fisik itu ya enggak lah ya. Kalau fisik dia nyuruh manusia, ya kan, bukan setannya sendiri yang bunuh. Tukang santet dihinggapi dia suruh bunuh orang, kan tukang santetnya yang bunuh, bukan setannya, ya kan Haji ya. Dia mah cuma ganggunya doang, udah bunuh aja gitu kan ya. Itu ya, itulah namanya juga syaitan. Nah, maka supaya orang sholatnya nggak tadi lupa segala macam, baca itu dulu. Mudah-mudahan tadi jauh dari gangguan setan, sehingga semuanya konsen, tidak ada yang lupa, baik rukunnya, sunnah hayatnya, sunnah abadnya. Ketiga, sujudus sahwi masyru'un lil khalalil hasili fi shalah. Sujud sahwi itu disyariatkan karena adanya kerusakan yang terjadi dalam sholat. Jadi sujud sahwi itu terjadi syariat itu karena ada sholat yang rusak. Ya, sawa'un kana fi dzalika sholatul fardhi awin nafil. Apakah sholat itu fardu atau sholat sunnah? Ya itu kan sholat sunnah, cuman di sini kalau sholat sunnah nggak usah istilahnya, sebagian ulama mengatakan nggak usah sujud sahwi. Jadi ada nggak sholat sunnah lupa? Pernah sholat sunnah lupa? Iya, ya. Saya pernah ikut sholat sunnah Idul Adha di Masjid KP3. Ya kan ya. Kan kalau KP3 biasanya imamnya orang-orang beken, ya. Orang-orang pinter katanya. Imamnya sholatnya tetap ada yang lupa. Ini KP3 ya. Ya. Sholat Idul Adha waktu itu saya ikut tuh. Itu rakaat keduanya takbir yang lima kalinya lupa, bagus. Ya. Di sini juga. Oh di sini, masih sini. Oh di lapangan, iya. Itu di Masjid KP3 loh ya, yang para profesor itu kan, ya. Lupa itu yang kedua lah, ini nggak ada takbirnya, langsung baca Fatihah. Ya, di sini ulama beda-beda. Kalau sunnah begitu, apa sujud sahwi? Ya sebagian ulama menganjurkan sujud sahwi, sebagian tidak usah karena sholatnya sunnah. Itu artinya tetap sah. Ya, maksudnya nggak ada takbir kelima yang kedua juga, sholat idnya sah. Gitu. Ya cuman tadi kan ada aja sholat sunnah. Ya justru sholat sunnah itu yang sering lupa malah ya. Sholat sunnah Idul Fitri itu kan setahun sekali, Idul Adha setahun sekali, sering lupa. Udah diingetin malam-malam juga saya imamnya tetap aja ada yang lupa gitu. Makanya pas
di sebelah sana, sebelah saya kan orang provinsi juga, orang Cikesal, Pak Agus. Pak, menurut Bapak tadi lupa kan ya? Iya sama ya. Iya ya. Namanya juga sholat Pak, namanya sholat setannya tetap aja ganggu terus. Ya sampai sholat id lupa, sholat gerhana gitu kan jarang-jarang. Biasanya ada yang lupa. Kalau yang sering kan jarang lupa. Kalau yang sholat jarang-jarang biasanya ada lupanya. Kalau sholat mayit juga kadang-kadang ada yang lupa. Takbirnya baru 3 kali udah ini kadang-kadang ya. Udah beda-beda karena masalahnya takbir ketiga keempat itu kan isinya doa kan. Sehingga seolah-olah udah doa berarti udah selesai padahal baru 3 takbirnya. Ya apakah di situ nggak sah? Ya tentu saja kalau kaitan dengan itu nggak sah. Tapi kan sholat mayit itu bukan sholat. Sholat mayit itu doa. Sholatul mayit ay sholah doa alal mayit. Jadi sholat mayit itu bukan sholat beneran, tapi mendoakan mayit. Ya as-sholatu ad-doa. Yang dimaksud sholat mayit itu mendoakan mayit. Ya karena yang disebut sholat itu kan ukurannya rukuk sujud. Sholat mayit mana ada rukuk sujud, diketawain orang nantinya. Ya kan? Kecuali ini mau siasat. Ada seorang disuruh nyolatin mayit tetangganya tapi bukan muslim. Tetangganya meninggal bukan muslim, sedangkan dia ustadz kan sampingnya. Pak Ustadz tolong sholatkan ke orang tua saya. Lah bingung orang bukan muslim suruh nyolatin kan. Ya udah nanti. Akhirnya nunggu sholat duhur bagus. Itu sholat duhur ngajak jamaah kan, suruh sholat di situ. Ya disolatin tapi sholatnya sholat duhur bagus. Ya kan ya. Ya iya kan gimana sama tetangga nggak datang nggak enak, namanya juga sampingnya gitu. Kemudian mau disolatin dilarang karena bukan muslim gimana? Akhirnya dia nunggu sholat duhur, ajak jamaah sekitar, nanti kita sholatnya duhur aja, tapi waktunya pas duhur kita sholatin. Cuman mayatnya ditaruh di belakang, ya di belakang dianya sholat jamaahnya di depan. Ya habis sholat ditegur sama yang keluarganya. Pak Ustadz kok beda sholatnya, kenapa mayatnya di belakang katanya. Ya nanya kan dia, kok mayatnya di belakang Pak Ustadz? Iya, kalau mayatnya di depan itu mayat yang sudah tahu jalan surga gitu. Kan di belakang mayatnya belum tahu jalan surga. Dijawab begitu, dibohongin. Ya nggak apa-apa kan, demi menjaga perasaan tetangga doang. Hakikatnya kan nggak boleh. Cuman yang bingung kebalikan ini. Kan setiap bayi yang lahir itu kata Nabi muslim, ya kan? Nah sekarang kalau bapaknya orang non muslim, bayinya kan meninggal itu muslim. Ya umur 3 hari gitu misalnya, bayinya kan masih kata Nabi semua bayi lahir Islam kan? Berarti bayi ini 3 hari ini muslim ini. Lah cuman kan karena orang tuanya non muslim, dikuburnya di kuburan non muslim, padahal yang nyolatin mestinya orang Islam. Lah di sini jadi masalah, ya kan? Mestinya yang cerita Pak RT-nya sama Pak RW-nya bagus ya. Dalam pandangan Islam begini Pak RT, bayi orang kafir juga dianggap muslim, mestinya disolatkan sama orang Islam. Itu kan ya? Iya kan, harusnya disolatkan sama orang Islam walaupun bapaknya bukan muslim karena bayinya muslim. Ya nanti juga harus dikubur di kuburan Islam. Lah bapaknya pasti protes bagus ya. Lah kok ini anak saya dikubur kuburan muslim ya. Memang bayi itu muslim gitulah. Lah di sinilah yang jadi problem. Ya, jadi problem di masyarakat. Makanya ada yang disebut RT RW itu penting untuk mengkomunikasikan itu. Keguguran, ya keguguran tergantung. Kalau keguguran meninggalnya istilahnya sebelum dikasih nyawa, ya enggak usah. Tapi kayak udah dikasih nyawa, setelah itu masih dianjurkan oleh sebagian ahli fikih tetap disolatkan karena sudah hidup. Cuman sebagian mengatakan karena belum keluar, matinya belum keluar, ya enggak usah. Ada yang mengatakan keluar terus menjerit terus mati. Nah itu udah dianggap di dunia dan tetap berlaku hukum
syariat biasa. Itu beda-beda fikihnya ya. Jadi disitulah jadi masalah, masa orang bapaknya Kristen, anaknya, bayinya meninggal disolatkan, kan agak aneh. Tapi sebenarnya nggak aneh, memang syariatnya begitu gitu loh. Cuman kan rata-rata nggak disolatkan karena nggak ada komunikasi antara aparat setempat RT RW untuk bicara. Harusnya gitu, disolatkan, kuburannya jangan dikubur orang Kristen. Kalau dikubur juga jangan dicampur dengan kuburan misah yang jauh. Ya, misah kuburan sebelah sana, di yang sana lah yang misah, jangan dicampur. Ya, makanya dulu bapaknya Dokter Kaloko itu di kuburan Cina sana itu jauh di bawah Pak Agus. Ya, karena anaknya nggak ada yang Kristen, nggak ada yang Muslim bapaknya doang, bapaknya Dokter Kaloko. Itu sudah masuk Islam tahun 80-an di Demak, karena dulu tinggalnya di Demak. Rumahnya dekat Masjid Agung Demak dulunya. Jadi tahun 80 dia pergi haji, masuk Islam, anaknya nggak ada yang masuk Islam. Begitu pindah ke Banten sama Dokter Kaloko dan anak-anaknya meninggal di sini. Nah, waktu itu saya dipanggil sama orang rumah sakit, Pak Ustadz tolong sih, ini mayitnya Muslim, anak-anaknya nggak ada yang Muslim. Anaknya yang 3 Hindu, bapaknya mau dikremasi, sedangkan mayitnya Pak Haji. Ya kan, orang rumah sakitnya yang kebingungan. Ya, akhirnya saya hadir di rumah duka di Kebaharan sana, itu Kebaharan ya, sebelah kiri itu Kebaharan ya, sebelah kiri rumah duka itu. Ya saya di sana, saya sama Pak Toha yang rektor UIN kemarin, Pak Toha almarhum, Pak Wawan yang rektor kemarin itu. Ya saya yang datang paling pagi jam 7. Itu saya debat sama keluarganya itu lama bagus. Ya karena namanya meluruskan persoalan kan ya begitulah bagus ya. Saya bilang kepada keluarga, saya mohon maaf, ini yang meninggal saudara saya karena dia sudah Muslim dari tahun 81 di Demak. Udah pergi haji, KTP-nya udah berubah, KTP-nya Haji Mustafa. Ya itu kan. Sedangkan anaknya namanya Wawan, si Wawan itu Kristen. Adiknya yang 3 perempuan di Pasar Lama itu kan, di Ponorogo itu agamanya Hindu. Jadi rupanya sepakat yang banyak, suara banyak yang dipakai Hindu. Kan harus dikremasi kalau Hindu kan. Itu ngotot. Udah dimandikan Pak Ustadz dalam peti itu ya. Padahal mah belum, karena kan nggak ada ajaran dia dimandikan kan. Ya, akhirnya debat ya. Dulu waktu hidup orang tua Anda, sekarang meninggal, kewajiban saya yang Muslim ngurus orang ini. Karena mayatnya Muslim, saya yang ngurus. Gitu. Anda nggak boleh ngurus karena agamanya beda. Itu ngotot aja bagus tuh ya. Ya Allah, itu sampai akhir selesai itu jam 10, debat dari jam 7 itu. Akhirnya ngalah si Iwannya itu. Si Iwan itu kan dia Kristen dia. Si Iwan, gimana ceritanya bapakmu Islam kayak kamunya tidak? Kan saya dulu tinggal di Demak Pak Ustadz. Saya tinggal di Demak, rumah saya dekat Masjid Agung Sunan Kalijaga. Ya. Setelah itu di sana itu bapak saya masuk Islam. Saya juga kecilnya SD-nya masuk madrasah Pak Ustadz. Jadi kamu dulu kecilnya madrasah? Iya. Kok jadi Kristen? Ada sejarahnya dia ceritakan. Dulu waktu saya lulus SD Pak Ustadz, siang madrasah. Jadi kamu bisa ngaji atau bisa Pak Ustadz? Coba baca kulhu. Hafal sih Iwan. Si Iwannya itu. Tabat masih apa dong? Di Demak kan kalau madrasah Demak kan pelajarannya bagus Pak. Di Demak itu madrasahnya 6 tahun. Bukan 3 tahun depak kayak begini nih, pengajarannya 6 tahun. Jadi kalau lulus 6 tahun pinter bagus ya. Ya itu. Ya akhirnya gimana Wan kok jadi masuk Kristen gini Pak? Begitu SD lulus saya dapat beasiswa dari Jarum. Rokok Jarum kan pabriknya deket sama dia. Dapat itu beasiswa masuk SMP Kristen. Masuk SMA Kristen. Setelah lulus beasiswa itu dapat beasiswa lagi kuliah dari Jarum juga,
masuk UKI, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Itu sejarahnya. Oh gitu kan ya. Ya kita akan nanya. Ya udah sekarang gini aja Pak Ustadz, kalau mau 7 hari nanti dibiayai sama saya. Kamu tahu 7 hari kan saya pernah di Demak Pak Ustadz ikut 7 hari. Oh gitu. Oh, jadi tahu semua dia itu si Iwan itu. Ya, termasuk adik-adiknya gitu. Jadi akhirnya dia nerima, saya buka petinya itu Pak. Peti yang mau dikremasi itu saya buka. Ya Allah, itu orangnya mau bersih karena udah muslim kali ya, bersih sekali. Dipakein jas, ada dasinya, ya, dasi rapi itu Pak. Di sini ada kerisnya di sini Pak, dipasang. Waduh, didandani kayak pengantin beneran ini. Di bawahnya ada emas, ada uang bagus. Di bawah mayat itu emas. Ya Allah. Iya, masya Allah, masuk itu banyak kekayaan dia kali ya. Ya Allah, masya Allah. Akhirnya dikeluarin sama jamaah ya, orang-orang kita disolatkan di Masjid Kebaharan itu Pak Haji sebelah itu ya. Ada masjidnya kan, masjid ke dalam itu dimandikan lagi, orang belum dimandikan udah rapi, didandanin rapi, masya Allah. Itu sejarah ya. Jadi disinilah kita tahu. Itu dikapanin atau pakaian jas lagi? Apanya? Iya saya dibuka semua lah sama jamaah kita. Dimandikan lagi dibu. Diganti sama boy gitu. Iyalah diganti kapan? Tadi waktu baru dibuka pertama itu sudah rapi, itu mau dikremasi. Ya mau dibakar kan? Ya Allah, ini mah ya, akhirnya dibuka semua, dimandikan di Masjid Kebaharan, dikafani, disolatkan. Penuh jamaahnya Pak. Orang rumah sakit aja ada 15 mobil ya, yang pasukan di belakang saya itu banyak sekali dari Sudrajat itu, ditambah lagi dengan jamaah yang lain ya, itu banyak sekali sampai diantar ke Ciracas kuburan Cina itu kan, di sana itu apa namanya? Sayar gitu. Kan dulu jalannya hancur tahun 2002 itu Pak, hancur jalannya masya Allah ke dalam itu. Sekarang mau jadi rame ya. Dulu mah serem masuknya juga ya. Adanya ternak ayam bau itu di sana itu ya. Saya bilang sampai di sana juga, jamaah bilang sama teman-teman, ini nggak boleh dikubur dengan yang lain. Kan di atas gitu ya, kayak gunung gitu kan ya. Ya harus misah kuburannya karena dia tidak beragama yang sama. Akhirnya di bawah yang rata itu bagus. Ini nanjak gitu kan, ini yang di bawah yang rata, misah sendirian. Yang lain mau kuburannya di atas-atas tuh ya, ini mau di bawah sendiri. Namanya Haji Mustafa itu. Makanya dari sinilah bagus kita sadar bahwa walaupun zaman modern ada HAM, hak asasi, kadang-kadang anak sama bapak agamanya berbeda. Ternyata ketika mati jadi masalah. Ya kan? Nah, iya, makanya kalau justru hak asasi yang paling tinggi itu akidah. Hak asasi paling tinggi kan keimanan. Keimanan itu hak asasi yang paling tinggi. Jangan demi HAM kemudian anaknya agamanya beda-beda diizinkan, bukan begitu. Justru menjaga akidah itu HAM yang paling tinggi. Itu kan macam-macam sekarang orang serumah, anaknya Kristen, Hindu, Buddha, ada semua. Karena ada 6 agama, ya akhirnya 6 agama serumah. Ya iya, ya cuman ya secara zahir kelihatannya bagus kan, tapi begitu mati baru jadi masalah. Iya kan, di dunianya mah rukun agamanya beda kan, begitu mati nguburnya kan beda, cara ngurusnya juga beda, kan kayak begitu. Iya, bahkan ada orang nanya ke saya, Pak Ustadz mau nyantrenin anak, tumben mau nyantrenin anak. Iya Pak, ceritanya gini Pak Ustadz, saya saudara meninggal, pas lagi ngubur yang azan aja nggak ada. Jadi keluarga saya itu pas mau ngubur di dalam itu, dalam kubur suruh azan, nggak ada yang bisa azan satu pun.
Akhirnya saya, wah mau tidak mau ini anak saya harus ada yang disantrenin satu, kata dia. Itu biar ada yang azan kalau mati, katanya itu. Itu ada yang sampai seperti itu. Makanya namanya jaga akidah itu wajib, walaupun ada hak asasi manusia, justru akidah itu bagian dari hak asasi yang nilainya paling tinggi gitu. Ya inilah makanya di sini ya, orang ibadah itu kadang-kadang berat ketika berhadapan dengan lingkungan yang berbeda agama. Anak bayi lahir muslim, meninggal harus diurus orang muslim, tapi diurus oleh orang yang non muslim, akhirnya syariatnya salah, itu kan. Wa fi qaulin la yusra'u fin nafli, ya kata sebagian ahli fikih, kalau yang ketinggalan sunnah tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Ya jadi misalnya ya kan ada ini kan ya, kan maklum lah kadang-kadang orang kan pengennya ada variasi dalam sholat. Ya begitu sholat pengennya suratnya gonta-ganti. Ya sehari ini pengennya pakai wadduha, besok pakai insyirah, besok pakai as-samas gitu kan. Ternyata nggak hafal semua gitu kan ya. Ada kan orang sholat pengennya variasi suratnya, begitu surat panjang lupa ya kan, yang belakang juga ngingetin lupa juga ya kan. Wadduha wal laili idza saja, apa lanjutannya ya, jamaahnya juga menerusin lupa juga itu, diam aja nggak diterus-terusin, udah aja ruku aja lah lanjutin gitu itu. Nah kalau baca surat sunnah begini ketinggalan, nggak usah sujud sahwi, kan baca suratnya sunnah kan, ya sudah lupa langsung sujud aja sih, langsung ruku sujud, tinggalin aja lupa ya, daripada lama bengang makmumnya bingung ya kan, menerusin lupa ya kan ya sudah sih terus aja langsung ruku. Boleh satu ayat boleh, jangankan wadduha, Bismillahirrahmanirrahim, Toha lupa, ya udah langsung ruku aja gitu. Ngelanjutinnya lupa gimana gitu kan, nggak usah terusin aja, bang bacanya sunnah ini kan. Toha juga udah dianggap satu ayat ya kan, Yasin lupa, ya udah satu Yasin aja langsung ruku, nggak apa-apa. Iya cukup satu ayat juga nggak apa-apa, daripada maunya bingung ini mau lanjutin apa enggak, nungguin lama nggak lanjut sama lupanya lagi ya itu ya. Makanya kalau baca surat lupa ya nggak usah dimarahin, untuk sunnah aja ya, nggak wajib sujud sahwi, nggak harus sujud sahwi, iya kan ya. Ini kadang-kadang ribut kan, subhanallah masih juga lupa, subhanallah masih lupa juga, subhanallah 3 kali masih lupa juga, udah sih langsung ruku aja sih daripada bingung ya ya itu. Atau pindah ke ayat yang lain yang hafal, ganti aja kulhu yang hafal, balik lagi kulhu lagi nggak apa-apa kan. Nah itu jadi kadang-kadang kayak begitu itu ya. Makanya kalau yang ditinggalkan sunnah tidak wajib, tidak harus sujud sahwi, enggak usah diganti sujud sahwi, kata sebagian ahli fikih ya. Enggak. Ini kan subuh kan ada badan kunut. Ya. Itu apa sujud sahwi atau cuma kalau lupa? Iya sujud sahwi. Ya itu sunnah abad namanya. Sunnah abad itu sunnah yang mendekati wajib. Tahiyat awal sunnah abad, kunut sunnah abad, baca salawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad itu juga sunnah abad. Yang rukun itu Allahumma sholli ala Muhammadnya, salawatnya. Yang wa ala alihi itu sunnah abad. Kalau itu ketinggalan disunnahkan sujud sahwi, yaitu kalau ingat ya. Tapi kalau udah habis salam, udah kemana-mana lupa, ya udah terus namanya sunnah abad gitu tuh. Nah di sini ada sujud sahwi kalau lulusannya dengan tadi itu sunnah abad, seperti tahiyat awal, seperti kunut dan sholawat untuk keluarga Nabi diantaranya itu. Kemudian dobi itu sujud sahwi imma birtika bisaiin manhiin anu bisalah
Ya sujud sahwi itu kemungkinannya diantaranya karena meninggalkan sesuatu melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Emang ada yang dilarang dalam sholat, ada contohnya menambah berdiri, menambah rukuk misalnya, atau nambah sujud. Ya sujud itu kan 2 kali, masa ditambah 3 kali? Itu karena lupa mungkin kan, tadi udah sujud 2 kali belum? Ya akhirnya dia nambah lagi, jadi 3 sujudnya. Nah ini nambah yang dilarang begini menimbulkan yang disebut perintah sujud sahwi, itu kan. Atau duduk, ya duduk ditambahin, ya sama, ya fi ghairi malihi, bukan pada tempatnya, ya ala wajib sahwi karena memang lupa. Yang kedua karena meninggalkan perintah dalam sholat, seperti kata ruku'in, orang meninggalkan rukuk atau sujud. Sholat nggak rukuk tiba-tiba langsung sujud, berarti dia meninggalkan sesuatu yang dilarang, ya kan. Ninggalkan wajib, namanya rukuk wajib, ternyata nggak rukuk langsung sujud, ya kan. Lah itu orang disuruh sujud sahwi. Makanya ada larangan dalam sholat, ada perintah yang kadang-kadang tertinggalkan dalam sholat lalu menimbulkan sujud sahwi. Ya intinya karena manusia punya lupa, otomatis ada yang lupa kadang-kadang. Itu makanya solusinya sujud sahwi. Ya disinilah kalau sholat ketinggalan ada sujud sahwi, maka yang wajib yang lain juga ada yang semacam itu. Artinya kalau memang yang memang penting dan rukun harus ditambal, maka yang penting yang lain juga ikut ditambal. Ya makanya ada seorang ulama besar itu mengatakan begini, dia itu kalau lagi keluar kota, pulang ke pesantren datang jam 1 malam. Biasanya ngajinya habis maghrib. Karena dia keluar kota, pulang jam 12 malam. Itu jam 12 malam santrinya dibangunin suruh ngaji pagi. Kenapa? Karena ngaji itu kan fardu ain, sama juga sholat wajib, ya kan. Maka walaupun terlambat tetap ngajinya dikodok jam 12. Ya kan harusnya ngaji habis maghrib kan, dia keluar kota datang jam 12, santrinya dibangunin suruh ngaji jam 12, mengkodok wajib ngaji habis maghrib, diganti jam 12. Karena kalau nggak saya suruh ngaji, saya khianat sama wali murid. Itu saking hati-hatinya ya. Nah itu luar biasa pikirannya, menyamakan tadi. Kalau sholat ketinggalan harus ditambal, ngaji ketinggalan juga harus ditambal. Itu. Ya makanya sama kan, orang bayar hutang janjinya jam 8, ternyata mobilnya macet, maka ditambal jam 3 sore baru datang, baru bayar hutang. Ya kan sama aja kayak begitu. Ya intinya hal-hal yang wajib itu kalau ditinggalkan tetap ada solusinya. Ini yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya nih Pak. Enggak. Kalau sholat jenazah itu enggak wudu boleh enggak? Iya. Boleh enggak wudu sholat jenazah karena doa jenazah. Ya kata sebagian ahli fikih, karena sholat mayit itu hukumnya doa mayit bukan sholat yang sesungguhnya, maka boleh sholat mayit tanpa wudu. Begitu juga kita doa yang lain selain sholat mayit. Gitu. Jadi kayak kita doa begini udah batal wudu, boleh. Ya, karena doa itu punya wudu yang utama, nggak punya wudu juga boleh berdoa. Iya, intinya gini, kalau sholat mayit ada waktu kesempatan wudu ya wudu.
begitu saya datang udah mau mulai sholat, kalau saya wudhu ketinggalan udah aja langsung sholat. Intinya kondisional aja. Jadi kalau kita masih sempat wudhu, kalau enggak ya langsung aja sholat ikut jamaah. Takutnya nggak ada sholat lagi. Ya takutnya nggak ada jamaah lagi gitu maksudnya kan, langsung jalan mayitnya takutnya.